اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan, tafdili wa ihtirami guru kita semuanya, Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'akil dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawila dan Al-Habib Haidar bin Saleh Maulid Dawila. Semoga Allah memanjangkan umur beliau semua, sehat walafiat, sehingga bisa terus membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula segenap para habaib yang datang, Habib Ahmad Al-Jufri, Akhina Muhammad, Habib Yahya dan Sahibul Bait. Semoga pondok ini semakin berkah. Kiai Abdul Syakur diberi kesehatan, panjang umur. Semoga anak keturunannya semuanya, murid-muridnya diberikan keberkahan, barokah, sholawat, majelis an-nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita diberikan rezeki sama Allah bisa istiqomah. Istiqomah setiap Senin jenengan sedoyo sholawatan. Itu merupakan karomah, itu keramat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Ulama mengatakan al-istiqomah awwaluha karamah wa awsatuha salamah wa akhiruha jannah. Orang kok bisa istiqomah, itu pertama-tama berarti orang itu keramat, orang itu karomah. Wa awsatuha salamah, orang tersebut ditulis menjadi orang calon-calon orang selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Wa akhiruhal jannah, dan ending-endingnya orang tersebut akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga kita menjadi ahli istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah itu macam-macam. Ada yang istiqomah nabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatannya remeh, tapi kalau diangen-angen itu pahalanya besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena barokah tabuannya, dia termasuk orang yang cinta, hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga istiqomah yang ditabu, tabuannya sama, modelnya bunder, ya toko kulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama mengatakan, kenapa kok hadroh itu dari dulu begitu, yo bunder, yo toko kulit, yo mono, gak berubah-berubah. Kan gak ada model hadroh model piano, kan gak ada ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau model-model yang lain, atau model-model. Kenapa kok dari dulu hadroh itu modelnya begitu? Ulama mengatakan karena apa? Karena hadroh ini adalah salah satu alat musik yang pernah dilihat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, itu Nabi Muhammad SAW disambut oleh orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mata'a billahidah. Nah, itu ketika orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan tabuan-tabuan rebana. Itu rebana disawang oleh Kanjeng Nabi. Dilihat sama Rasulullah, alat apa itu? Dilihat. Gara-gara dilihat oleh Rasulullah SAW, rebana ini merupakan salah satu alat musik yang eksis mulai 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Gak berubah, sama modelnya bunder ya dari kulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu begitu juga kita. Ketika kita di majelis ini, kita tadi ngomong Olal badru alaina, kita ya Nabi salam alaika, semoga kita dipandang Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
Ada yang istiqomah son, itu Mas Burhan, itu dari dulu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo ngono longgone, yo ngono, yo ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kelihatannya remeh. Ngatur cino kamu ini, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi gara-gara istiqomah, dia mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dipuji lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan soleh yang paling dicintai Gusti Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah, walaupun sekedip, walaupun sedikit, walaupun jenengan setiap seminggu sekali, sholawatannya seminggu sekali, walaupun cuma ngurus sol, walaupun cuma nabur rebana, walaupun cuma gosidan, walaupun cuma prit gitu aja, walaupun cuma ngurus-ngurus, tapi gara-gara istiqomah jenengan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Semoga yang hadir ini bisa istiqomah melakukan amal soleh. Amin ya rabbal. Dan banyak kisah-kisah ulama-ulama yang istiqomah. Bahkan ada ulama istiqomahnya itu setiap hari ngaji cuma satu ilmu. Setiap hari cuma belajar satu ilmu. Tapi satu ilmu dipegang, akhirnya seseorang tersebut jadi ulama. Bagaimana kisahnya? Pernah ada satu orang nenek tua. Nenek tua ini setiap hari istiqomah menderek pengajian dan cuma ngambil satu ilmu aja. Diantarkan oleh seorang putrinya. Ayo dok cucuku, ayo antarkan saya ngaji. Diantarkan seperti biasanya, diantarkan berjalan sampai tengah-tengah perjalanan. Seorang kakek tersebut, "Duh, wahai cucuku, saya kebelet kencing. Saya bagaimana, ini tempat majelisnya masih jauh. Sebentar kakek, tak siapkan tempatnya kencing dulu." Oke. Itu oleh cucunya, tanah yang kasar itu digebukkan. Monggo kakek sekarang dengan dodok jenengan kencing di situ. Oh ya, kencing. Selesai kencing. Terus pulang. Loh, nggak jadi ngaji nih. Kayak nggak jadi ngaji kayak. Nggak jadi ngaji. Enggak. Loh kenapa? Karena saya sudah dapat ilmu. Loh, ilmu apa? Ilmu kalau orang mau kencing di tempat yang kasar, itu sunnahnya digembung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cuma gara-gara satu ilmu. Artinya apa? Kalau kita fokus hadir akan Ridwan, kita belajar satu ilmu, istiqomah, kita pegang terus satu, kita ingat-ingat pelajaran kemarin Habib Jamal apa? Pelajaran Habib Jamal apa? Yang penting satu kita pegang, maka dalam 1 tahun kita akan menjadi orang yang alim. Amin ya rabbal. Begitulah ulama-ulama yang dirahmati oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, alhamdulillah kita diberikan istiqomah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama itu juga memiliki perasaan senantiasa punya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah itu pernah jalan-jalan tengah-tengah jalan-jalan bersama murid-muridnya. Tengah jalan bersama murid-muridnya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertemu pemabuk. Tengah-tengah bertemu pemabuk, Syekh Abdul Qadir Jailani itu dicegat. Ya Syekh, murid-muridnya mulai curiga, ada apa ini? Apa guru saya mau diganggu? Apa guru saya mau dipegal? Apa guru saya mulai curiga murid-muridnya? Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan akhlaknya, dengan penteladannya terhadap Nabi Muhammad SAW, la yuqabilu ahadan bima yakrah. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali. Beliau niru Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu tidak pernah bertemu siapapun dengan pertemuan yang nggak enakan. Artinya bertemu siapa aja enak. Ketemu wong nakal, mesem. Ketemu wong sae, enak. Gak pernah terus ketemu orang nakal, bagaimana gitu terus ngejek-ngejek, enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani meniru Rasulullah SAW. Dihormati, orang pemabuk dihormati. Iya ya, ada apa?
Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mau tanya. Ya monggo, mau tanya apa? Silakan. Saya jawab, monggo silakan. Kemudian orang pemabuk itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hal Rabbak qadir? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, na'am qadir. Tanya yang kedua kali, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hal Rabbak qadir? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, na'am qadir. Sampai 3 kali, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hal Rabbak qadir? Na'am qadir, na'am qadir, na'am qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani nangis. Yang pertama pertanyaannya, begal itu tanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hal Rabbak qadir? Hei Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah itu maha mampu, maha bisa? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, iya Allah qadir. Allah qadir, maha mampu, bisa melakukan apa aja Gusti Allah. Kemudian orang pemabuk tersebut tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, hal Rabbak qadir ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah itu mampu, bisa? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, iya mampu. Kemudian tanya yang 3 kali dengan pertanyaan yang sama, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hal Rabbak qadir? Hei Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Tuhan itu mampu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, iya mampu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menangis terseduh-seduh, terus pergi pulang. Murid-muridnya bingung, ya Syekh, kenapa tadi itu kok ada pemandangan yang aneh? Jenengan bertemu pemabuk, jenengan hormati dengan baik, terus pertanyaannya sama, terus pertanyaan yang ketiga jenengan kok menangis terseduh-seduh, itu ada apa ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, wahai murid-muridku, ketahuilah tadi orang pemabuk yang nakal itu pertanyaannya yang pertama itu di lisannya A, di hatinya B. Di lisannya dia mengatakan hal Rabbak qadir, apakah Tuhan itu maha mampu? Di hatinya dia bertanya gini, apakah bisa Allah itu mengampuni dosa saya, tobat, menerima tobat saya? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, na'am Rabbak qadir, iya Tuhan itu mampu, bisa Allah itu menerima tobat siapapun yang mau bertobat sama Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua sama, lisannya sama, tapi hatinya beda. Kemudian orang itu tanya, apakah bisa? Yang kedua, apakah bisa Tuhan itu menjadikan saya yang bejat, yang nakal, yang ahli pemabuk menjadi seperti jenengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian pertanyaan yang ketiga yang menyebabkan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah bisa saya yang ahli mabuk, yang ahli maksiat dijadikan wali, dan jenengan yang wali jadi ahli mabuk? Naudzubillah min. Kemudian gara-gara pertanyaan itu Syekh Abdul Qadir Jailani menangis terseduh-seduh sampai Syekh Abdul Qadir Jailani takut dirubah yang aslinya wali menjadi ahli mabuk. Naudzubillah min. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umatnya supaya kita itu aman, supaya kita itu enggak melenceng. Kadang-kadang bisa, sekarang bisa, tiba-tiba melenceng. Bagaimana? Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Guru saya dulu mengatakan, usahakan kalau sebelum salam sholat. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Monggo maos bareng. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu oleh karena itu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa terus istiqomah ngaji, ibu-ibu masya Allah istiqomah ngopeni anak istri, yang santri-santri istiqomah beres, istiqomah lain sebagainya, para ahli hadroh, kru semuanya barokah doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Gus Ja'far atas sambutannya yang indah dan pantun-pantunnya yang menyentuh lagi menyenangkan hati. Insya Allah tidak membosankan Gus. Masya Allah, beliau ini wajahnya enak dipandang. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Hud bin Husain Maulad Dalilah atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kita. Semoga ilmunya bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum ditutup dengan doa, niki wonten permintaan barokah Fatihah untuk semua saudara-saudara kita yang lagi sakit. Begitu juga kepada Ubabah Syarifah Khadijah binti Hashim Al-Aidid. Semoga beliau dan semua saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi sakit, mugi-mugi diparingi kesabaran dohir batin, diparingi kekuatan dohir batin, dan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bi barakati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadhihi yang kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad azna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubba fis sarairi qad ta'alima dihi sufati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hauna narfa'u aini faqdina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa barna ajib da'wana. Anta lana ya dukhruna fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji ta'al Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Warqud bihi fi kulli halin hablana wa ibala man wadda wa man walana. Wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhil huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana. Wa laqad rajawnaka fahaqi surana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana.
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا حصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. وسلم. اللهم صل على محمد.